Baik ya, hari ini pinjol sepertinya semakin tumbuh subur di Indonesia. Dan hari ini banyak dari aplikasi-aplikasi pinjol yang akan terkoneksi ke Slik OJK. Itu ditandai dengan banyaknya aplikasi pinjol yang hari ini sedang mempersiapkan produk-produk baru mereka dengan kategori pay letter. Ya kan, artinya produk pembiayaan. Yang mana hari ini aplikasi-aplikasi pinjol itu hanya sepersekian persen saja yang memang sudah terkoneksi ke Slik OJK. Jadi hari ini sepertinya pinjol punya gagasan baru dengan cara menciptakan produk baru. Dan hampir beberapa dari aplikasi pinjol legal OJK hari ini sedang membuat produk baru dengan cara menyediakan produk pay letter, ya kan. Kemarin gua udah sempat ngebahas, ya kan, apa sih maksud dan tujuan dari aplikasi-aplikasi pinjol ini. Mereka mau menyediakan produk pay letter padahal mereka tahu banget ini resikonya apa yang akan mereka hadapi, ya kan. Di tengah sulitnya badai perekonomian hari ini, malah aplikasi pinjol ini sepertinya semakin berbondong-bondong ini menyediakan produk dari pay letter. Nah, pada video kali ini kita pengen ngebahas tentang bagaimana nanti di masa depan ketika aplikasi-aplikasi pinjol ini semakin tumbuh pesat, berkembang subur, tapi masyarakat kita belum mampu melakukan pembayaran dengan berbagai macam alasan, ya. Nah, hari ini ya, kenapa gue pengen jawab dulu kenapa hari ini banyak aplikasi pinjol itu yang menyediakan produk pay letter. Karena mereka mau, ya, setiap yang nanti mereka berikan fasilitas seperti pay letter tadi akan terkoneksi ke Slik OJK. Gua nggak tahu kenapa masih banyak saja aplikasi pinjol yang belum terkoneksi ke Slik OJK. Masih hanya untuk beberapa aplikasi-aplikasi pinjol yang rata-rata memang sudah bekerja sama dengan pihak bank. Misalnya Bank Jago, Bank Amarbank, terus banyak lah ya yang hari ini produk-produk aplikasi pinjolnya yang memang sudah bekerja sama dengan bank itu. Maka ketika kita meminjam di aplikasi tersebut maka terkoneksi ke Slik OJK. Nah, sepertinya hari ini pinjol agak sedikit merasa, ya gimana ya kan, seperti kesulitan kalau seandainya aplikasi pinjol mereka yang mereka koneksikan ke Slik OJK. Makanya mereka itu menyediakan produk pay letter. Dan hampir semua, hampir 90% hari ini produk-produk pay letter itu memang sudah terkoneksi ke Slik OJK secara otomatis karena dia masuk ke dalam produk pembiayaan, bukan pinjam meminjam uang. Ya, sepertinya arahnya nanti akan bakal ke situ. Kalau nanti dia di produk pinjam meminjam uang, maka secara otomatis juga mungkin itu mereka menganggap itu kurang kuat atau akan lebih kuat ketika mereka menyediakan produk pay letter. Nah, bagaimana nanti nasib aplikasi pinjol? Ya, bagaimana nanti nasib dari masyarakat kita yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran ketika mungkin sudah memakai aplikasi pinjol A, sudah menggunakan produk pay letter B, ya kan? Nah, tadi di awal gua udah ngejelasin kalau yang namanya produk pay letter itu hampir keseluruhan sudah terkoneksi ke Slik OJK. Itu fungsi dari Slik OJK itu lebih kurang bahasa sederhananya seperti laporan atau catatan atau raport kita selama ini dalam dunia perbankan. Misalnya pernah minjam di aplikasi A atau minjam di bank B, maka kelihatanlah ke situ riwayat pembayaran kita, tahun kapan kita meminjam, maka itu akan menjadi sebuah laporan atau raport, ya kan? Nah, hari ini seandainya, ya kan, kalau banyak dari masyarakat kita seperti aplikasi-aplikasi besar yang mungkin hari ini udah di-download lebih puluhan juta orang. Dan gue yakin banget dari puluhan juta itu ya minimal 25%-nya hari ini sedang kesulitan bayar ya. Di tengah sulitnya badai perekonomian hari ini. Nah, nasib 25% dari misalnya tadi 20 juta saja yang mendownload aplikasi tersebut. Misalnya jadi 2.500.000 orang ya kan, atau 5 juta orang hari ini. Maka akan kesulitan menggunakan fasilitas perbankan yang lainnya. Misalnya apa itu bang? Misalnya kita pengen kredit mobil, motor, jet pribadi atau mungkin perumahan dan villa mewah, ya kan, maka nanti pihak bank akan cek bahwasannya nama misalnya Pak Samsul, ya, Pak Samsul ini punya rekam jejak atau bahwasannya selama ini sedikit agak telat membayar atau payah membayar hutang, ya kan, maka bank akan mempertimbangkan mereka memberikan kepercayaan atau tidak. Nah, kalau seandainya ya per hari ini
Ada jutaan orang yang belum mampu melakukan pembayaran, baik di produk pay later atau mungkin pinjol yang memang sudah terkoneksi ke Slik OJK. Maka mereka akan punya catatan buruk, maka mereka akan kesulitan untuk melakukan pengajuan di perbankan atau bank yang lainnya. Setelah mereka mendapatkan laporan bahwasannya kita hari ini masih tertunggak di A, B, C dan sampai Z, ya kan. Nah, kalau seandainya hal ini terus-terusan berlanjut, yang gagal bayar itu ya makin banyak aja ya. Makin bertambah hari ini yang gagal bayar. Maka nanti bank siapa lagi yang mau minjem uangnya? Kalau seandainya kita ini memang semuanya sudah terkoneksi ke Slik OJK, nggak bisa minjem lagi. Dan prediksi gue nanti ke depannya ini bakal tambah bagus sih. Jadi masyarakat itu sedikit yang bisa meminjam di perbankan. Karena rata-rata dari kita itu udah terkena Slik OJK. Atau mungkin ada yang sudah terancam blacklist B-checking. Nah, maka secara otomatis kita akan kesusahan untuk melakukan pengajuan pinjaman baik KUR, baik perumahan atau ini segala macam. Tapi gue pengen ingetin dan pengen ngasih tahu ya. Bahwasannya nanti ya kalau seandainya kita tuh udah punya laporan Slik OJK, nanti itu akan dikembalikan lagi kepada perusahaannya. Apakah perusahaannya percaya kepada kita atau memang mereka mau memberikan kesempatan kepada kita dengan memberikan kesempatan penyicilan mobil atau sepeda motor atau rumah seperti itu. Dan prediksi gue ya seperti kata agama ya kan, nanti riba ini akan hancur dengan sendirinya. Nah, itu kalau kita menggunakan sedikit akal saja ya kan. Dengan banyaknya hari ini yang sudah terkoneksi ke Slik OJK, maka kita akan kena Slik OJK atau blacklist B-checking. Maka kita nggak akan punya kesempatan untuk ngutang. Maka siapa lagi yang akan menjadi nasabah dari dunia perbankan kalau seandainya semuanya sudah terkoneksi ke Slik OJK? Lalu lantas bakal ada yang membantah. Oh, nggak segampang itu bang. Atau mungkin nanti kan masyarakat terus bertambah. Iya benar memang. Tapi setidaknya kalian bisa cek dan kalian bisa cari tahu aplikasi apa hari ini yang sudah di-download hampir lebih dari ya puluhan juta orang. Kalian cek saja di Play Store. Kalau 25%-nya saja itu hari ini belum mampu melakukan pembayaran dengan berbagai macam alasan, maka 25% dari misalnya 20 juta saja itu sudah hampir ya sekitar 2 juta orang ya kan. 4 juta orang hari ini yang tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan pinjaman. Maka ketika tidak ada lagi yang meminjam di bank, tidak ada lagi yang mengkredit sepeda motor dan mobil, maka dunia riba ini maka akan hancur dengan sendirinya. Maka mereka akan kesusahan mencari nasabah. Maka mereka akan kesulitan untuk menggaji operasional perusahaan mereka. Maka mereka akan kesulitan untuk menggaji karyawan ini itu segala macam. Hancur dengan sendirinya. Jadi hari ini yang masih khawatir tentang Slik OJK itu, aku pengen berpesan ya nggak perlu terlalu panik gimana gitu ya kan. Hari ini tugas kalian itu hanya untuk berbenah dan memperbaiki keuangan pribadi. Bagaimana cara menyelesaikannya bang? Ya untuk tentang menyelesaikan B-checking tadi atau Slik OJK tadi. Kalau sudah ada uangnya kita langsung bayarkan saja. Maka secara otomatis pula blacklist B-checking kita atau Slik OJK kita akan baik. Dan maka secara otomatis pula laporan kita akan bersih kembali di aplikasi atau mungkin dunia perbankan tersebut. Banyak yang bertanya-tanya, bang hari ini kalau kita udah lunasin itu berapa lama sih jarak durasinya itu maka akan bersih kembali? Kata OJK selama 2 tahun. Maka secara otomatis hutang di aplikasi ke aplikasi atau mungkin dunia perbankan yang lain akan segera bersih. Bang kenapa terlalu lama? Misalnya hari ini kita lunasin aplikasi atau kita lunasin hutang kita di bank. Dan kenapa terlalu lama kita harus menunggu secara otomatis sampai dengan 2 tahun? Gua nggak tahu kalau tentang masalah itu. Tapi kalau seandainya kalian mau hasilnya itu cepat. Misalnya kalian pernah minjam di produk KUR BRI. Atau misalnya kalian pernah minjam di produk KTA di Danamon. Atau mungkin di multiguna di perbankan yang lain. Seandainya kalian memang udah lunas, kalian boleh langsung minta ke pihak banknya saja untuk surat pernyataan bahwasannya memang sudah melakukan pelunasan. Dan itu penting sekali untuk kalian sebagai tanda bukti bahwasannya kita memang sudah melakukan pelunasan ketimbang harus menunggu secara otomatis data-data kita bersih kembali setelah 2 tahun. Ya, kalau prediksi gua ke depannya sepertinya dunia riba, dunia aplikasi pinjol dan dunia perbankan yang menggunakan bunga-bunga yang lain sepertinya akan hancur. Ya, itu terbukti dengan hari ini banyaknya ya masyarakat yang belum mampu melakukan pembayaran untuk aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK yang sudah terkoneksi ke Slik OJK itu, maka akan secara otomatis juga akan mendapatkan laporan buruk
bahwasannya hari ini masih tertunggak di beberapa aplikasi-aplikasi. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.